Oke, teman-teman, sekarang kita bakal kembali lagi membacakan zodiak dan kita bakal ketemu dengan zodiak yang kelima, yaitu kita ketemu dengan Leo ya. Halo, apa kabar buat Leo? Semoga sehat dan juga selalu baik ya. Sekarang saya membacakan kembali seputar perasaan dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi buat teman-teman Leo, silahkan untuk menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya coba untuk membantu teman-teman Leo melihat bagaimana kondisi perasaan dia yang sesungguhnya. Terlepas dari apapun hubungan kamu saat ini, yang jelas saya kepengen membantu teman-teman untuk melihat secara detail bagaimana situasi dan kondisi perasaan dia, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan juga, oke? Dengan menggunakan kartu ini saya langsung akan shuffle, dan teman-teman jangan lupa juga bacaan ini bersifat general, jadi saya menarik banyak energi atau secara kolektif, energi kita tarik seluruh Leo ya, seluruh Leo. Sorry teman-teman kalau misalnya suasananya masih agak bising ya, ini tumben-tumben malam hari tapi masih hilir mudik kendaraan ya. Mungkin karena mau lebaran, situasinya juga mungkin banyak yang mudik, jadi suasananya itu kayak rame banget gitu ya di luar sana. Mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu dengan suasana hilir mudiknya sepeda motor dan sebagainya ya. Dan semoga mudah-mudahan itu menambah suasananya semakin hangat. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat kartu pertama. Oke, dan kita buka kartu kedua. Langsung kita buka ketiga. Kita buka keempat. Dan yang terakhir adalah kelima. Oke, siap-siap buat teman-teman Leo, karena saya akan mencoba membantu kamu untuk melihat perasaan dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan, oh ya, bacaan ini bersifat general ya teman-teman. Jadi, selain general, timeless juga, terus kemudian timeless ya. Timeless berarti kapanpun kamu nonton video ini tetap masih berlaku ya. Jadi tidak ada batasan waktu buat kamu kapanpun kamu nonton. Oke, dari kartu pertama saya melihat bahwa di sini pasangan kamu saat ini memang sedang bisa dibilang sedang mencoba untuk menenangkan diri, sedang mencoba untuk menarik diri, dan dia mungkin kepengen ada sesuatu yang mungkin dia dapatkan dari hubungan ini. Tetapi yang jelas pasangan kamu di sini saya melihat dia cukup bertahan di dalam kesetiaannya ya, meskipun mungkin saat ini untuk Leo memiliki hubungan LDR, bisa jadi jarak jauh dan mungkin lama nggak ketemu juga. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa Leo juga memiliki hubungan yang secara langsung ya, bukan LDR. Jadi ada dua kemungkinan. Tetapi saat dia jauh dari kamu, saya melihat bahwa sebenarnya sih ada semacam godaan-godaan yang dia rasakan ya, dia rasakan. Godaan-godaan itu maksudnya adalah ada beberapa orang yang mungkin mencoba untuk masuk ke dalam kehidupannya. Tetapi saya melihat pasangan kamu di sini tetap memegang kesetiaannya, tetap memegang komitmennya bersama kamu juga, meskipun mungkin saat ini hubungan kamu bisa dibilang sedang dalam kondisi yang jarang sekali berkomunikasi, jarang berinteraksi segala macam. Tapi karena satu dan lain hal ini karena disebabkan oleh karena sebuah kesibukan-kesibukan yang memang saat ini sedang dia rasakan atau sedang dia jalani, baik itu aktivitas pekerjaannya maupun aktivitas di kehidupan sehari-hari. Dan itu saya rasakan sekali di kartu pertama ya. Jadi mungkin ada semacam pesan di mana kamu nggak perlu khawatir tentang kesetiaannya, tentang loyalitasnya. Koneksi hubungan kamu saya lihat di sini cukup baik ya. Artinya koneksi batinnya cukup bagus. Meskipun mungkin ada beberapa kendala yang saat ini sedang terjadi di hubungan kalian, tetapi saya melihat di sini kamu dan dia, kamu juga harus selalu intens berkomunikasi dengan dia supaya kalau intens komunikasi itu kan akan mempertahankan koneksi batin tetap kuat gitu kan. Tetapi kalau misalnya kamu dia diam terus kamu diam juga, terus dia tidak ada respon terus kamu juga membalas dengan hal yang sama, ini dikhawatirkan bisa membuat hubungan semakin renggang atau koneksi batinnya juga semakin melemah ya. Jadi pesan saya buat Leo, tetaplah kamu intens berkomunikasi. Misalnya ada situasi dan kondisi yang ternyata kadang-kadang dia tuh slow respon atau kadang dia mungkin jarang membalas dan sebagainya ya, tetap aja sesekali saya pikir kamu harus tetap melakukan komunikasi terhadap dia ya, itu yang pertama. Dan kamu harus tetap yakin dengan apa yang saat ini sedang kamu jalani, karena keyakinan itu juga akan mempengaruhi perasaan dia ya, akan mempengaruhi perasaan dia. Karena gini teman-teman,
ketika kamu mampu meyakinkan dia terhadap apa yang mungkin dia khawatirkan selama ini, karena saya melihat ada beberapa kekhawatiran yang dia rasakan juga ya. Kekhawatiran itu tentunya hal yang wajar terjadi dalam sebuah hubungan, karena kekhawatiran itu juga merupakan bagian dari rasa sayang dia, bagian dari kecemburuan dia. Nah, kecemburuan itu sendiri juga bagian dari perasaan cinta dia terhadap kamu ya. Kalau saat ini memang dia kadang-kadang sering marah, sering cemburu, nah saya pikir di sini kamu juga harus memperlihatkan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, karena ketika dia cemburu, hal yang kamu harus lakukan adalah kamu harus bisa meyakinkan dia bahwa semuanya itu baik-baik saja dan semuanya itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi kamu sendiri harus tetap optimis dan kamu juga harus bisa membuat dia untuk stay optimistic about your life, love and life ya. Jadi dia harus kamu yakinkan sedemikian rupa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan ucapan sekaligus disertai dengan tindakan dan bukti-bukti yang nyata. Di kartu ketiga saya melihat bahwa dia itu bisa dibilang selalu memikirkan kamu ya, selalu memikirkan kamu. Apapun yang sedang terjadi di hubungan kalian berdua, kalau boleh saya sampaikan tentang perasaannya dia tetap memikirkan kamu, dia tetap mengkhawatirkan kamu, dia tetap secara diam-diam itu kadang-kadang juga dia stalking kamu, dia kadang-kadang ngecek status kamu di WA maupun di medsos yang lain. Karena apa? Karena kecemburuan dia itu memang harus diperhatikan ya teman-teman, khususnya buat Leo nih. Harus diperhatikan, karena kalau seseorang atau pasangan kamu sedang cemburu tapi kamu justru malah mengabaikan, hati-hati, karena pengabaian adalah bibit dari hilangnya sebuah perasaan-perasaan cinta. Pengabaian akan merusak rasa cinta dan pengabaian akan membuat cinta itu menjadi rusak, bahkan hilang ya. Itu yang harus kamu perhatikan. Di kartu keempat, di sini saya melihat bahwa ada getting to know each others ya. Jadi bahwa di sini kamu harus saling mengenali lebih jauh lagi satu sama lain ya. Dan ini saya melihat bahwa beberapa Leo ini baru mengawali suatu hubungan, artinya belum terlalu lama. Nah, karena belum terlalu lama, maka di sini benar-benar ada upaya dan usaha di mana kamu harus benar-benar secara batin, secara detail, lebih mendalam itu kamu saling mengenali satu sama lain, mengenali karakter dia, kebiasaan dia, kesukaan dia, dan hal-hal yang dia tidak suka itu apa. Nah, di sini otomatis dengan saling mengenali itu dengan upaya-upaya bagaimana, dengan komunikasi intens, dengan pertemuan yang intens gitu kan, dengan interaksi yang secara intens juga harus kamu lakukan, karena dengan cara-cara tadi otomatis ini akan membuat kalian itu bisa saling dekat, saling mengenali, dan satu sama lain itu bisa saling mengerti. Nah, otomatis di situ akan terbangun sebuah pengertian-pengertian yang sama-sama kalian bisa ciptakan. Tanpa adanya itu, kalian tidak akan bisa saling mengenali lebih jauh lagi ya. Jadi berasanya kayak punya pasangan tapi kayak nggak saling mengenal. Ini kan lucu ya. Jadi untuk Leo, saya merasa bahwa kamu harus lebih jauh lagi mengenali dia ya, tidak hanya dia secara personal tapi juga kebiasaan-kebiasaan dia, lingkungan dia, keluarga dia, bahkan teman-teman di sekitar dia atau teman-teman sosial dia. Dengan demikian otomatis ini akan menciptakan suatu hubungan yang semakin sehat, otomatis membuat ikatan batin kamu juga semakin kuat ya. Di kartu yang terakhir saya melihat bahwa pasangan kamu saat ini juga sedang memperjuangkan tidak hanya dirinya, tidak hanya memperjuangkan kehidupannya, tapi juga dia sedang memperjuangkan keluarganya ya, karena di sini dia masih menjadi salah satu andalan bagi keluarganya. Bahkan ada sebagian dari pasangan Leo di sini dia sebagai tulang punggung keluarga juga. Maka di dalam hal ini saya melihat bahwa dia sedang mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas situasi dan kondisi di dalam keluarganya. Bisa jadi bahkan dia sekarang ini sedang ada konflik-konflik dengan beberapa bagian dari keluarganya, entah itu orang tua atau saudaranya sendiri. Tetapi yang jelas dia ada semacam tanggung jawab besar yang dia pikul, sehingga dia harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, sekali lagi
Bisa jadi dia sebagai tulang punggung keluarga yang otomatis dia harus benar-benar memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, memperhatikan orang tuanya, kakak adiknya lah dan sebagainya seperti itu. Kita pakai kartu yang berikutnya teman-teman untuk melihat lebih jauh lagi perasaan dia yang sesungguhnya seperti apa. Oh ya, teman-teman yang juga kepengen personal reading, silahkan aja untuk melakukan personal reading, chat langsung ke nomor WA yang tertera di video ini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya. Teman-teman nanti bisa ketemu dengan saya. Oke, ada Ten of Pentacles, ada Page of Pentacles juga. Kemudian, oh ini ada kartu bagus ya, ada Ten of Cups, The High Priestess, ada Queen of Wands. Oke, teman-teman, benar seperti apa yang tadi saya bilang bahwa dia ini sedang berupaya fokus pada perbaikan finansial ya, perbaikan finansial. Ada Ten of Pentacles, sekaligus dia sedang berusaha mencari bantuan-bantuan, artinya sedang berupaya untuk fokus ke dalam pekerjaannya. Kalau misalnya dia memang lagi jobless, belum ada pekerjaan, saat ini dia sedang mencoba mencari pekerjaan. Karena yang jelas dia kepengen segera mengubah situasi dan kondisi keadaan finansialnya agar segera lebih baik. Karena sekali lagi, healing family issues itu menunjukkan bahwa dia itu sedang berusaha untuk membackup keluarganya ya, dirinya sendiri iya, keluarganya juga iya. Nah, di masalah finansial dia ada semacam masalah yang memang harus diperhatikan. Dan maka dari itu dia sedang berusaha untuk membangun relasi, dia sedang berusaha membangun pertemanan yang berkaitan dengan bagaimana dia mendapatkan informasi pekerjaan atau fokus di dalam pekerjaan ya. Ketika dia memang sudah bekerja, dia sedang fokus di masalah pekerjaannya agar dia mendapatkan prestasi yang semakin baik. Ada hal yang harus kamu ketahui juga bahwa dia sebenarnya juga sudah berpikir tentang berkeluarga ya. Apabila misalnya kalian belum menikah, bahwa dia ternyata sedang berpikir bagaimana caranya mengumpulkan uang, menabung dan sebagainya untuk mensejahterakan keluarganya nanti. Nah, ada keinginan dia untuk married, ada keinginan dia untuk menikah. Ini buat yang memang belum menikah. Tetapi bagi kalian yang memang sudah menikah, hubungan yang sudah berada dalam satu ikatan pernikahan, berarti pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu itu di sana sedang berusaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, dan itu otomatis berkaitan dengan kamu juga gitu loh. Di sini juga sama ya, family issues ini berarti tidak hanya keluarganya juga, tapi juga kamu sebagai pasangan dia. Ya, jadi kalau saya lihat dari dua sisi ya, dua sisi itu adalah yang sudah menikah maupun yang belum. Nah, itu yang ketiga, The High Priestess. Ada hal-hal yang memang bisa dibilang dia sedang mengalami semacam permasalahan-permasalahan yang memang harus dia hadapi, harus dia selesaikan, harus dia rampungkan masalahnya agar dia bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang berkaitan dengan finansial ya. Sebagian dari pasangan Leo di sini ada yang memang berkaitan dengan masalah hutang piutang, ada kesulitan di masalah keuangan. Tetapi di sini dia tujuannya mulia sekali ya, tujuan dia adalah kepengen membahagiakan kamu sebagai pasangannya. Itu di kartu yang terakhir. Kita lihat di kartu terakhir di baris ketiga, teman-teman. Answer card ini akan memberikan jawaban dan sekaligus penegasan kepada teman-teman, khususnya buat Leo, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Pertama ada Reconciler. Oke. Ada Look for a Sign. Recovery. Big Happy Change. Dan yang terakhir adalah Forgiveness ya. Di kartu ke-1 atau pertama di baris ketiga di sini saya melihat bahwa dia berusaha sekali untuk memperjuangkan keadaan dan situasinya. Tetapi yang jelas dalam waktu dekat kalian akan bertemu, khususnya buat kalian yang LDR ya. Tetapi buat yang mungkin setiap hari ketemu atau saat ini bisa ketemu setiap saat,
Artinya dia memang sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan-keadaannya, dia sedang mengingat kembali hal-hal yang positif, dia sedang memperbaiki dirinya, dia sedang introspeksi diri dan seterusnya seperti itu. Maka kalau misalnya hubungan kamu dengan dia saat ini memang sedang kurang sehat, pesan saya buat Leo, kamu harus bisa memberikan support dan dukungan terhadap dia, ya, agar dia tetap punya semangat, punya keyakinan-keyakinan, dan tetap stay optimistik di dalam menjalani kehidupan ini bersama kamu. Kemudian dia juga sedang mencari tanda, petunjuk maupun saran-saran atau advice. Bahkan saya melihat dia di sana, di dalam kehidupannya itu dia sedang mencoba untuk sharing dengan teman-temannya, minta petunjuk, sedang konsultasi dan sebagainya, demi dia bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan dia melakukan recovery, ya. Misalnya pasangan kamu pernah melakukan kesalahan, ya, misalnya pernah dia berbuat salah, jangan lupa teman-teman bahwa sekarang ini dia sedang melakukan yang namanya recovery. Dia sedang memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Maka sekali lagi saran saya, beri dukungan kepada dia, beri kepercayaan kepada dia, dan berikan ruang kepada dia agar dia terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan demi hubungan kalian berdua. So, tujuannya apa? Untuk mengubah atau menciptakan suatu kebahagiaan yang besar, menciptakan perubahan-perubahan yang besar, dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan kalian bersama. So, di sini harus diperhatikan sekali, di kartu terakhir, harus ada yang namanya forgiveness terapi. Forgiveness berarti memaafkan. Terapi berarti kamu harus melakukan terapi yang berkaitan dengan memaafkan. Memaafkan siapa? Diri sendiri terutama, dan kemudian memaafkan dia sebagai seseorang yang ada dalam kehidupan kamu atau sebagai pasangan kamu, ya. Dengan kalian bisa saling memaafkan, otomatis nanti akan tercipta kelegaan, ya, ketentraman, kedamaian, dan kemudian tercipta suatu kebahagiaan baru dan energi baru yang mengarah kepada suatu kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bacaan yang singkat dan padat ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk yang kepengen konsultasi, silahkan bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, ya. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan video-video di channel ini, silahkan aja untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya posting video baru. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.